Minggu ke-15 tahun A. Melaksanakan kehendak Allah, menjadikan kita saudara-saudari Yesus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Semoga Anda beserta keluarga kami jumpai dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan sukacita dalam Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini 16 Juli, Hari Raya Santa Maria dari Gunung Karmel, yang sekaligus menjadi pelindung Keuskupan Malang. Untuk kami, umat di Keuskupan Malang, bacaan-bacaan liturginya adalah bacaan khusus. Renungan hari ini saya buat berdasarkan bacaan liturgi Hari Raya Maria dari Gunung Karmel. Minta maaf kalau para pengikut renungan saya ini berbicara dengan apa yang ada di penanggalan liturgi keuskupan yang beda sedikit dengan bacaan liturgi nasional. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang siapa ibu dan saudara-saudari Yesus. Yesus menjernihkan dan memberikan makna yang lebih mendalam tentang hubungan kekeluargaan. Bukan hanya dalam kaitan hubungan darah, namun juga hubungan karena iman. Dia yang melaksanakan kehendak Bapakku adalah saudara-saudariku atau ibuku. Sindiran atau pendapat miring, ada yang mengatakan Yesus punya saudara-saudari yang lain. Artinya selain Yesus, ada anak-anak Maria yang lainnya. Mari kita dalami penghayatan iman kita, supaya kita tidak ragu memberikan pertanggungjawaban iman kita. Kita percaya bahwa Bunda Maria selamanya perawat. Yesus putra satu-satunya, putra tunggal. Sesudah kelahiran Yesus, anak tunggalnya, Maria tidak punya lagi anak-anak yang lain. Garis bawahi ini. Ketika Yesus berkhotbah di kampung halamannya, orang-orang sekampungnya mengagumi pengajaran Yesus. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini? Luar biasa. Lalu mereka bertanya, dari mana orang ini mendapat kebijaksanaan yang luar biasa ini? Bukankah dia anak tukang kayu yang hidup di kampung ini? Ya, maksudnya Santo Yosef. Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya James, Joseph, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya ada di antara kita? Coba baca Matius 13, 54, 56. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Yunani, adelphos artinya saudara. Bisa berarti tetangga, saudara-saudari yang jauh, atau sepupu, atau misanan. Artinya, mereka tidak ada hubungan darah dengan Yesus. Barangkali mereka tetangga atau sepupu. Tidak benar kalau Maria punya 6 anak lagi. Hanya Yesus, putra tunggalnya, seperti dikatakan kitab suci. Mari kita lihat lebih lanjut. Sebelum Yesus wafat, dia mempercayakan ibunya kepada Rasul Yohanes. Inilah ibumu. Dan kepada Maria, Yesus berkata, inilah anakmu. Logikanya kan begini. Jika Maria mempunyai 6 anak yang lain, seharusnya, sepantasnya anak-anak ini yang menerima, memelihara Maria
di rumahnya, bukan? Maria hanya punya satu putra, Yesus. Maria mengandung Yesus dari kuasa Roh Kudus. Karena itu dia tetap perawan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mempunyai saudara-saudari rohani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ini ibuku dan ini saudara-saudariku, yakni dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya." Ibu Maria mendapat pujian ganda dari Yesus. Maria bukan hanya ibu yang melahirkan Yesus dari rahimnya. Dia juga merupakan seorang ibu yang taat, yang setia menjalankan kehendak Bapa di surga. Maria adalah murid pertama Yesus dan dia adalah yang terbesar karena imannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang melaksanakan kehendak Allah adalah murid-murid Yesus, saudara-saudari Yesus, ibu Yesus. Mereka-mereka ini bukan hanya mendengarkan sabda Allah. Lebih dari itu, mereka adalah pelaksana firman Allah. Mereka membesarkan nama Yesus dan menghidupinya dalam hatinya. Kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berkat baptisan yang kita terima, kita bukan hanya saudara-saudari Yesus. Kita adalah anak-anak Allah, bahkan ahli waris kerajaan Allah. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Tentu konsekuensinya, sebagai anak-anak Allah, hiduplah seturut hidup Yesus. Melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Rendah hati dan berbelas kasih kepada semua orang. Semoga hari raya ini menyadarkan kita dan meyakinkan kita bahwa Yesus Putra Tunggal satu-satunya, anak Allah, anak Maria yang diutus untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baca, coba renungkan, coba hayati, perdalam, supaya bila orang meributkan soal Yesus punya saudara-saudara yang lain, saudara kandungkah, dan sebagainya, kita bisa merenungkan kembali perikop-perikop ini. Nah, kepada Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan umat sekalian di Keuskupan Malang, saya mengucapkan selamat Hari Pelindung Keuskupan. Semoga Bapak Uskup sehat dan diberikan kebijaksanaan dalam mengembalakan umat di Keuskupan Malang ini. Salam dari saya, Pater Agus Inyoman Murtike, SPD. Terima kasih dan semoga kita semua diberkati. Amin.